Pada tutorial kali ini saya akan membagikan cara bagaimana memasukkan gambar file AutoCAD ke dalam Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang pertama kita buka AutoCAD-nya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah gambar file AutoCAD yang akan saya masukkan ke dalam Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Ini contoh gambarnya. Yang pertama kita lakukan blok semua gambar ini seperti ini, atau bisa juga menekan Ctrl C pada keyboard, lalu klik kanan pada mouse, pilih clipboard, lalu pilih copy, atau bisa juga dengan menekan Ctrl C pada keyboard, lalu buka Microsoft Word-nya. Yang pertama kita akan memasukkan gambar ini ke Microsoft Word. Lalu di sini bisa menekan klik kanan pada mouse, paste, klik paste, atau bisa juga dengan menekan Ctrl V pada keyboard. Nah, ini adalah hasil gambarnya. Ini kita zoom. Lalu kita klik kanan pada mouse, lalu kita crop. Kita crop sesuai area yang tampak gambarnya saja. Area kosong ini kita crop semua. Oke, sudah kita crop, lalu kita perbesar lagi, tarik lagi gambar ini agar menjadi besar. Nah, kira-kira seperti ini. Gambar ini juga bisa kita geser ke tengah dengan mengklik ini. Nah, sudah tergeser ke tengah, atau bisa juga kita geser ke bawah dengan menaruh kursor mouse di samping kanan seperti ini, lalu tekan enter. Bergerak. Nah, maksudnya kursornya kita tempatkan di samping kiri, bukan kanan. Agar gambar ini bisa bergerak ke bawah, kita tekan enter. Atau ingin menaikkan lagi ke atas, bisa dengan menekan backspace pada keyboard dengan tetap meletakkan kursor di sebelah kiri. Oke, selanjutnya cara yang kedua sama juga. Sebelum cara yang kedua, saya akan membahas sedikit. Ini bisa diedit kalau menggunakan cara pertama. Nah, ini bisa diedit dan terlink langsung ke AutoCAD. Sewaktu kita edit, klik kanan lagi di sini, lalu pilih AutoCAD Drawing Object, lalu klik Edit. Nah, ini sudah terlink ke gambarnya. Misal kita akan menghilangkan arsiran pada atap. Ini kita klik di atapnya, lalu kita ketik pada keyboard tekan Del. Nah, sudah hilang arsiran atapnya. Lalu kita save atau bisa dengan menekan Ctrl S pada keyboard. Atau di sini bisa diklik tekan save. Nah, kalau sudah buka Microsoft Word-nya. Nah, ini adalah hasil gambarnya. Gambarnya terzoom sendiri sangat besar. Bisa kita klik di gambar ini, klik kanan pada mouse. Lalu pilih lagi AutoCAD Drawing Object, lalu pilih Convert, lalu pilih AutoCAD Drawing, klik OK. Nah, ukuran sudah seperti semula, dan hasil edit kita yang kita lakukan di AutoCAD tadi tetap bekerja di Microsoft Word. Ini bisa dilihat atapnya sudah transparan, tidak ada lagi warna atau arsiran. Nah, selanjutnya cara yang kedua sama juga seperti yang cara pertama. Misal ini kita buka filenya, yang pertama bisa kita blok semua atau menekan Ctrl C pada keyboard, lalu blok semua, maksud saya ini kita blok semua, lalu kita tekan, atau bisa juga dengan menekan Ctrl A pada keyboard, lalu tekan Ctrl C pada keyboard untuk mengcopy, atau bisa dengan mengklik kanan pada mouse, pilih clipboard,
pilih copy. Lalu buka Word-nya lagi. Nah, buka, letakkan kursor di sini di bawah gambar pertama ini. Lalu tekan paste spesial atau tekan pada keyboard Ctrl Alt V. Nah, ini ada pilihan. Kalau AutoCAD Drawing Object adalah cara gambar yang kita buat seperti cara pertama ini tadi yang sudah tadi. Lalu kita pilih Picture Window Meta File. Lalu klik OK. Nah, ini dia filenya. Kita zoom terlebih dahulu. Ini kita crop dulu area yang tidak terkena gambar. Lalu di tab ini lihat ada format, picture tool, format, pilih crop. Lalu kita potong area yang tidak terpakai. Seperti ini kira-kira. Lalu tekan crop lagi kalau sudah. Lalu coba kita zoom. Nah, ini gambarnya, warnanya dibandingkan dengan yang gambar awal agak sedikit buram. Tapi masih jelas terlihat tulisan-tulisannya masih bisa terbaca. Tapi kekurangannya di sini untuk cara yang kedua ini tidak bisa diedit langsung di AutoCAD lagi. Ini tidak ada pilihan seperti gambar yang pertama ini. Misal kita klik ada AutoCAD Drawing Object, Edit. Kalau ini kita klik kanan pada mouse tidak ada. Tetapi ini pewarnaannya bisa kita edit di sini di format juga. Klik-klik di gambar lalu muncul tab format, picture tool format, klik format. Ini di sini di correction. Nah, ini warnanya buram, cerah. Ini agak sedikit gelap. Atau di color ini. Nah, bisa kita ubah pewarnaannya. Misal ini hitam putih. Dan beberapa warna lain. Nah, itulah kelebihan dan kekurangannya menggunakan cara yang pertama. Ini bisa langsung diedit di AutoCAD. Kalau ini tidak bisa diedit lagi, tapi bisa diubah pewarnaannya. Selanjutnya untuk cara yang ketiga, misal kita buat gambar di bawah ini, kita buka lagi file AutoCAD-nya. Sama juga seperti tadi, ini kita blok semua atau menekan Ctrl A pada keyboard, lalu tekan Ctrl C pada keyboard atau mengcopy. Lalu di sini kita tekan Ctrl Alt V lagi atau paste spesial dan pilih bitmap. Klik OK. Nah, kalau bitmap hasilnya seperti ini. Ini bisa kita crop juga area yang terpakai tapi hasilnya hitam. Ya, ini kita hapus dulu. Ini nanti layar AutoCAD-nya harus kita ubah menjadi putih. Kita hapus dulu. Lalu cara yang keempat bisa juga dengan screenshot. Pilih tab insert. Lalu pilih screenshot. Pilih screen clipping. Nah, misal seperti ini. Ini kita escape dulu. Nah, ini kita abaikan saja perintahnya. Kita tekan ulang. Di tab insert word ada screenshot. Pilih screen clipping. Misal seperti ini. Kita pilih areanya. Atau kita ulangi, ini ada salah tertekan tadi. Pilih screenshot, screen clipping. Pilih areanya. Kira-kira misalnya seperti ini. Nah, maka otomatis akan tertampil. Sama juga seperti cara bitmap tadi, tapi ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Ini harus kita ganti background AutoCAD menjadi putih terlebih dahulu. Jadi kurang efektif. Lebih efektif cara seperti ini. Atau kita coba saja. Ini kita tutup.
karena tidak terpakai. Tapi apabila kita tutup tersebut, tidak mempengaruhi file ini, saya kira akan mempengaruhi. Kita klik option di tab display, color, klik color, white. Oke, lalu gridnya ini juga kita hilangkan. Nah, kira-kira transparan seperti ini. Lalu cara yang pertama kita blok semua juga, Ctrl A atau klik dari ujung ke ujungnya lagi seperti ini agar terblok semua, lalu tekan Ctrl C atau copy. Lalu beralih ke Microsoft Word, tekan Ctrl Alt V sehingga muncul kotak paste spesial, pilih bitmap. Klik bitmap, klik OK. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu ini tinggal kita crop, format, crop, sesuai ukuran, crop, lalu kita zoom. Nah, seperti inilah hasilnya. Dan ini juga bisa kita atur penempatannya di samping ini atau ke tengah, atau bisa kita geser juga ke bawah dengan mengklik kursor mouse di sebelah kiri bawah, lalu tekan enter. Untuk menaikkannya lagi, tekan backspace. Saya kira seperti itu. Lalu bisa juga kita atur gerakannya secara bebas tanpa harus menekan ini dan menekan enter untuk menurunkan atau backspace untuk menaikkan. Tinggal seperti ini, arahkan di gambar, lalu klik ini icon layout option, klik kiri, lalu ini pilih type. Nah, sudah. Kalau sudah, ini bisa digeser secara bebas seperti ini, tinggal di tekan pada mouse sambil menggenggam pada mouse sebelah kiri, lalu bisa diarahkan sesuka hati kita melalui mouse. Nah, kira-kira misal di sini. Lalu selanjutnya untuk screenshot, untuk cara screenshot hampir sama saja caranya, tinggal pada ini kita kembalikan saja terlebih dahulu. Agar tidak tergeser-geser settingannya. Lalu ini untuk dengan cara screenshot, pilih tab insert pada Word, lalu klik screenshot, lalu pilih yang bawah screen clipping. Nah, ini arahkan kira-kira dari sini, tarik ke bawah sehingga terkena semua area gambar, kira-kira seperti ini. Maka otomatis akan tertampil di Microsoft Word gambar yang kita screenshot tadi. Ini bisa juga diatur penempatannya, misal di samping seperti ini atau ke tengah. Bisa juga dinaik turunkan dengan mengarahkan kursor mouse di sini, tekan enter atau backspace untuk menaikkan dengan mengarahkan kursor mouse di sebelah kiri bawah gambar. Atau bisa juga dengan mengklik gambar, lalu cara seperti tadi, klik layout option, lalu pilih type. Nah, ini gambarnya, lalu sudah bisa kita geser sesuka hati gambarnya sesuai arah di mouse. Oke, itulah cara memasukkan gambar dari AutoCAD ke Microsoft Word, yaitu dengan 4 cara seperti ini. Untuk cara yang ini, yang pertama masih berformat file AutoCAD, jadi bisa langsung kita edit lagi karena filenya masih terkoneksi dengan AutoCAD. Cara yang kedua ini melalui paste spesial meta file picture, masih gambarnya kalau kita zoom juga masih jelas. Mungkin kalau untuk cara yang
kedua, ketiga ini kalau kita zoom terlalu besar maka akan sedikit kabur. Tapi ini masih jelas juga, tidak ada masalah juga. Cuman cara yang ketiga dan keempat yaitu bitmap dan cara paste spesial, lalu pilih bitmap dan cara screenshot. Mungkin ini memerlukan sedikit settingan lagi di AutoCAD karena harus mengubah layar background AutoCAD menjadi putih. Nah, semua cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk di Microsoft Excel kita coba juga. Yang pertama seperti tadi, ini kita kembalikan dahulu settingan layarnya menjadi hitam supaya lebih jelas. Nah, lalu ini kita blok atau menekan Ctrl A pada keyboard. Nah, sudah seperti ini filenya, lalu tekan Ctrl C atau kita copy, lalu tekan Ctrl V pada keyboard ini, atau bisa klik kanan, bisa dengan menekan paste atau paste seperti ini yang pertama, atau bisa juga dengan Ctrl V pada keyboard. Nah, ini formatnya adalah format AutoCAD. Format AutoCAD terlink langsung dengan AutoCAD. Dan kalau di Microsoft Word ini tidak ada pilihan crop. Jadi tidak bisa kita crop. Lihat nih, ini klik gambar lalu pilih tab format. Tidak ada pilihan crop, yang ada hanya memperbesar atau memperkecil gambar. Jadi area gambar sebelumnya agar lebih jelas harus kita perbesar ini semua di AutoCAD-nya dengan menekan pada keyboard Z, Enter, lalu tekan E, Enter. Nah, ini semua gambar sudah memenuhi area gambar. Lalu tekan Ctrl A, atau kita blok semua. Lalu tekan Ctrl C atau mengcopy. Buka Microsoft Excel-nya, lalu tekan Ctrl V atau klik kanan, paste. Nah, kira-kira seperti ini, tapi ini areanya lebih tidak bisa kita crop ya. Nah, itulah kekurangannya kalau di Microsoft Excel ini. Dan coba kita edit langsung di AutoCAD juga apakah mau, karena ini terlink dengan AutoCAD Drawing Object. Karena formatnya AutoCAD Drawing Object, kita klik edit. Nah, ini sudah diarahkan ke halaman AutoCAD lagi. Misal kita coba lagi, kita hapus background, kita hapus warna cat kuningnya, klik warna cat di cat kuningnya ini, lalu tekan Del. Nah, seperti ini, lalu kita tekan Ctrl S atau kita tekan Shift. Di sini bisa juga, sama saja. Lalu kita buka lagi Microsoft Excel. Nah, ternyata tidak bekerja di Microsoft Excel ini, dia hanya bekerja di Microsoft Word. Nah, jadi kalau kita ingin mengeditnya, maka harus secara manual di AutoCAD, lalu kita copy kembali file yang sudah kita edit di AutoCAD ini, kita copy lagi ke sini misalnya. Nah, jadi kurang praktis. Nah, lalu kita coba cara yang kedua, yaitu melalui paste spesial. Ini tidak kita pakai, kita tutup saja. Nah, lalu ini kita tekan Ctrl A atau kita blok lagi seperti ini. Lalu setelah itu tekan klik kanan pada keyboard, klik kanan pada mouse, pilih clipboard, pilih copy, atau bisa juga menekan Ctrl C pada keyboard. Lalu buka Microsoft Word-nya, kita tekan klik kanan pada mouse, pilih paste spesial ini, atau bisa juga ini paste spesial,
Lalu bisa juga dengan menekan Ctrl Alt V pada keyboard, muncul juga kotak paste spesial. Lalu di sini kita pilih cara Picture Engine Metafile. Kita klik di sini, lalu kita klik OK. Nah, ini gambarnya sudah tertampil. Dan di sini kita klik, ada pilihan format, lalu ada pilihan crop. Kita crop terlebih dahulu sesuai area yang ada gambarnya. Kalau sudah, klik crop sekali lagi. Nah, sudah. Lalu kita zoom. Nah, kira-kira seperti ini. Ini juga bisa kita geser dengan menekan terus-menerus atau menggenggam mouse sebelah kiri. Bisa digeser sesuai arah keinginan kita. Lalu ini juga kalau kita klik kanan lagi pada gambar ini, ada format picture dan tampil seperti ini. Ini ada picture, kita pilih yang picture ini. Lalu picture correction, misalnya bisa kita atur brightness-nya atau kontrasnya. Nah, kalau brightness jadi hitam seperti ini. Kalau kontras jadi silver. Kalau kita kecilkan kontras, kalau kita perbesar kontras jadi seperti ini 100%. Kalau ini jadi tidak tampak kalau brightness-nya kita perbesar. Dan ini juga bisa kita edit di sini di correction pewarnaannya atau di color. Misal seperti ini. Sedangkan di sini dia di format gambarnya tidak bisa diedit di warna dan tidak bisa di crop kalau yang format yang terlink dengan AutoCAD. Kalau kita klik di sini cuma ada pilihan format objek seperti ini, dan ini juga bisa diatur brightness-nya misal kecil. Ini tidak mempengaruhi, kalau kita perbesar juga tidak mempengaruhi gambar malah. Oh, ini sepertinya harus kita tekan OK lagi. Ini kita perkecil kontrasnya, klik OK. Nah, ini jadi silver. Lalu kita tekan format objek lagi. Kita balikkan, ini brightness-nya kita kecilkan jadi hitam. Berarti ini harus kita tekan OK dulu baru bekerja dia. Kalau belum tekan OK tidak tampak. Sedangkan yang tadi tampak. Yang format metafile ini. Nah, jadi selanjutnya kita coba lagi dengan cara ini lagi sudah kita blok semua. Ctrl C atau copy, buka Excel, ketik, klik kanan pada mouse, pilih paste spesial atau bisa menekan Ctrl Alt V pada keyboard. Pilih format bitmap, klik OK. Nah, kalau bitmap hasilnya seperti ini, mengikuti lagi gambar background AutoCAD hitam. Jadi sama seperti di cara di Word tadi, kita harus merubah terlebih dahulu layar background AutoCAD ini menjadi putih. Nanti agar bisa kita crop, agar bisa sesuai di Microsoft Excel ini. Jadi ini kurang praktis. Ini kita hapus saja lagi. Kalau cara screenshot juga seperti itu, maka layarnya akan menjadi hitam mengikuti layar yang ada pada AutoCAD. Tetapi kita lihat di insert ini tidak ada pilihan screenshot. Oh, ada ini dia kecil, tidak tampak. Coba kita tes saja. Ini screen clipping. Malah ini yang terbawa ke PowerPoint. Ini kita ulangi lagi langkahnya. Karena terakhir tadi kita ada membuka PowerPoint, maka diarahkan ke PowerPoint. Ini kita di Microsoft Excel, kita lihat tab insert, lalu pilih
ini logo kamera tag screenshot, klik ini lalu pilih klik screen clipping. Nah, ini kita blok di sini kira-kira sampai kena semua area gambar. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, backgroundnya tetap hitam. Jadi kita harus mengubah kembali background layar AutoCAD ini menjadi putih. Jadi ini di Microsoft Excel ini tidak efektif menggunakan, kurang efektif juga menggunakan cara bitmap dan screenshot ini. Kita hapus saja. Sedangkan cara file yang langsung terkoneksi dengan format AutoCAD ini juga kurang efektif karena tidak bisa kita crop area yang tidak terpakai. Dan sewaktu kita edit juga di AutoCAD, hasilnya tidak bekerja, hasil editnya tidak bekerja di Excel ini, berbeda seperti di Word. Sedangkan cara dengan paste spesial pilih meta file picture ini bekerja dengan baik. Bisa dilihat backgroundnya juga ini tembus pandang, ini tidak tertutupi dengan background AutoCAD yang area tidak terpakai. Misal di pintu ini lihat tampak garis AutoCAD, dan ini juga bisa kita crop dan warnanya bisa kita rubah. Dan kalau kita zoom juga masih jelas, ini kita perbesar masih jelas juga tulisannya. Jadi lebih efektif file meta file picture ini. Nih. Lalu kita coba lagi di Microsoft PowerPoint. Ini sudah kita buka Microsoft PowerPoint. Misal kita akan coba di sini. Kita buka AutoCAD-nya lagi. Kita blok semua atau menekan Ctrl A pada keyboard. Lalu tekan Ctrl C atau copy, lalu buka Microsoft PowerPoint, lalu kita tekan Ctrl V atau paste, klik kanan pada keyboard atau paste di sini, atau bisa langsung Ctrl V. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bisa kita zoom. Ini lihat format. Nah, tidak ada pilihan crop juga, sama seperti di Excel tadi. Tapi ini filenya terkoneksi dengan AutoCAD juga, jadi bisa kita edit. Coba kita edit. Klik edit. Kita coba hapus ini warna cat dindingnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl S atau Save. Kita buka lagi di PowerPoint. Nah, ternyata di PowerPoint ini bekerja. Ini bisa kita perbesar misalnya. Ya, bisa kita lihat. Warna gambarnya ini, warna gambar rumahnya ini hilang atau bekerja sesuai yang kita edit di AutoCAD. Oke, kita coba lagi. Untuk cara yang kedua, kita gunakan layout blank saja supaya jelas. Lalu untuk cara yang kedua, kita Ctrl A lagi atau kita blok seperti ini. Tekan Ctrl C atau copy, lalu kita buka Microsoft Word, lalu klik kanan pada mouse, pilih paste option, ini paste spesial, ini paste biasa. Kita tekan paste spesial, Ctrl Alt V pada keyboard. Bisa ini picture embed meta file atau picture window meta file, sama saja. Klik picture meta file ini saja, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita crop seperti ini.
kita tekan crop lagi sekali lagi, lalu coba kita perbesar. Nah, gambarnya lumayan tidak pecah, tapi ini tidak terlink dengan AutoCAD dan tidak bisa diedit lagi langsung di AutoCAD, tapi pewarnaannya bisa diedit di correction ini, misal seperti ini, atau di color, misal seperti ini. Nah, dan sebagainya. Oke, lalu kita coba yang cara ketiga. Ini layoutnya kita blankkan juga supaya jelas. Cara yang pertama tadi. Ini selanjutnya kita coba cara bitmap. Kalau cara bitmap ini kita blok lagi semua juga. Ctrl A pada keyboard, lalu Ctrl C pada keyboard. Lalu di sini kita tekan Ctrl Alt V atau bisa mengklik kanan pada keyboard, klik paste spesial. Ini ada default independent bitmap, pilih bitmap saja yang kita pilih, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini lagi-lagi. Artinya kita harus membuat background AutoCAD ini menjadi putih. Ya, menjadi putih agar sewaktu kita copy bitmap menjadi putih juga, dan nantinya tinggal kita crop. Jadi kurang praktis. Lalu bagaimana kalau kita gunakan screenshot? Ini klik screenshot di tab insert, screenshot, pilih screen clipping. Nah, pilih di sini. Nah, sudah diarahkan ke sini ya, sama saja hasilnya. Dengan bitmap harus diubah lagi background pada AutoCAD ini menjadi berwarna putih, jadi kurang praktis juga. Jadi ini di PowerPoint ini juga memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau yang masih terlink dengan AutoCAD harus tidak bisa di crop gambarnya, tapi bisa diedit dan bekerja sewaktu diedit terlink di AutoCAD bisa hasilnya bisa langsung terlink lagi di PowerPoint ini. Kalau cara picture meta file ini bisa di crop tapi tidak terlink dan warnanya bisa dirubah. Kalau cara bitmap atau screenshot ini sedikit ribet karena harus mengubah lagi background AutoCAD menjadi putih. Nah, sekian tutorial saya mengenai cara memasukkan file AutoCAD ke dalam Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi semua cara yang saya sebutkan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di Word mungkin lebih praktis cara yang pertama, atau terlink langsung di AutoCAD karena bisa kita edit dan bisa kita crop juga. Kalau di Excel lebih praktis cara window meta file karena yang di cara pertama, yang cara memasukkan langsung terlink dengan AutoCAD ini, hasil edit linknya tidak bekerja di Excel dan tidak bisa kita crop objek yang tidak terpakai. Sedangkan ini cara window meta file bisa kita crop langsung, tetapi tidak bisa kita edit. Kalau mau kita edit harus kita copy ulang dari AutoCAD dengan mengeditnya, tidak langsung terlink secara otomatis. Dan kalau cara bitmap dan screenshot sama juga seperti di Word, harus kita ubah terlebih dahulu background AutoCAD menjadi putih, jadi sedikit ribet. Kalau di PowerPoint, kalau yang cara pertama atau cara format terlink dengan AutoCAD harus tidak bisa di crop tapi masih bekerja linknya waktu kita edit masih terlink dengan PowerPoint. Dan cara yang kedua dengan copy paste spesial picture meta file bisa kita rubah warna tapi tidak terlink lagi dengan AutoCAD. Jadi ini imbang, ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini tidak bisa di crop cara yang pertama, cara yang kedua bisa di crop tapi tidak terlink dengan AutoCAD, sedangkan ini terlink kalau di PowerPoint. Dan cara yang ketiga dengan bitmap atau keempat screenshot juga sama, harus kita ubah background layar di AutoCAD terlebih dahulu menjadi putih.
dan sedikit tidak praktis. Jadi semuanya baik di Word, PowerPoint maupun jadi semua cara memasukkan gambar file AutoCAD di Word, Excel, dan PowerPoint memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing berdasarkan cara yang kita gunakan. Sekian tutorial saya kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.